Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit sejuk di hati, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam madina maradiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada baginda alam Nabiyunal Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membacakan sholawat. Insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibukakan segala pintu rizki, dibukakan segala pintu berkah insya Allah dengan sholawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini akan membahas yaitu satu persatu ayat yang termaktub dalam surat Al-Alaq. Mari kita hayati, mari kita renungi isi dari makna surat Al-Alaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menurut mayoritas ulama tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu surat yang pertama diturunkan. Sebagaimana dijelaskan oleh istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna awwala suratin unzilat minal Qur'ani." Sesungguhnya surat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Iqra, Al-Alaq yang barusan kami baca. Yaitu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tafsirnya dicurahkan Iqra. Apa maksud dari membaca di sini? Iqra, bacalah. Apa yang dimaksud baca Iqra di sini? Yaitu kata ulama ada dua makna. Makna tulisan dan makna hafalan. Makna tulisan, kita atau saya membaca Al-Quran, membaca koran, membaca majalah, membaca kitab dan buku-buku yang lain, itu dibaca. Nah, dibaca itu makna tulisan, jadi dibaca. Yang kedua itu makna hafalan. Kalau makna hafalan yaitu kita membacanya seperti dihafal. Alhamdulillah para hafidho sekarang banyak, bahkan lomba juga dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten ada lomba hafid dan hafidho. Alhamdulillah, maka kita, anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren. Sekarang ada pesantren sambil sekolah, insya Allah. Karena apa? Karena kita merasa bangga kalau anak kita ada di pondok pesantren.
Kalau nanya, Bu Ustadz, pesantren mana dulu? Insya Allah kemarin silaturahmi ke pesantren dulu, di mana Bu Ustadzah bisa baca Al-Quran, bisa segini sampai bisa, itu di pesantren Cinta Pada, di pesantren Al-Mat'alul Khair Cinta Pada Tasikmalaya. Ketika itu saya silaturahmi di pesantrennya sekarang sangat luar biasa, sekolahnya dari tingkat MI sampai tingkat aliyah, sampai merinding, subhanallah, orang yang menghafalkan Al-Quran merasakan bangga itu orang tuanya sampai bisa melaksanakan anaknya ada di pesantren. Subhanallah, jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hafalan, seperti mana hafalan kita dalam sholat. Nah, bahkan sholat kan ditalat, gak pakai Al-Quran. Itu makna hafalan. Kita hafal 30 juz, kita hafal 1 juz, kita hafal juz amma gitu. Itu hafalan, ya, membaca hafalan bersumber dari hafalan. Bahkan dalam sholat sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bil fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya itu orang tidak betul membaca Fatihah dalam kitab. Bukan dalam kitabnya dibaca gini, nih, Allahu Akbar. Dalam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dibaca gini, tapi dalam hafalan. Maka sholat paling utama yaitu Fatihahnya harus betul. Bahkan Nabi melihat orang itu lagi sholat, kata Nabi, saya sudah sholat ya Rasulullah. Belum. Satu kali lagi, saya sudah sholat. Belum, karena Fatihahnya belum beres, Fatihahnya belum fasih. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Maka kita jamaah SMTP, kalau belum bisa baca Al-Quran, sorogan, ya, sorogan kepada ustadz atau kiai setempat. Kalau kita mah gak bisa Al-Quran, ikro aja, kita sorogan pada kiai setempat. Insya Allah dari ikro kita bisa Al-Quran. Diibaratkan kalau kita bisa membaca Al-Quran, utawi iku ing sapa wadon pakot bloko itu. Dan tajwidnya, subhanallah, itu diibaratkan buah jeruk manis, isinya buahnya manis dan kulitnya juga harum. Subhanallah. Kalau kita bisa baca Al-Quran, cuman bisa gak bisa utawi ikunya, ngan cuman bisa tajwidnya. Subhanallah, itu buah korma manis, ima korma Madinah wa ima korma Mekah, itu manis tapi enggak harum. Yang ketiga yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, cuman bisanya mendengarkan, itu lumayan, itu buah varia. Subhanallah. Zamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pingin yang mana? Pingin buah jeruk yang manis, pingin buah korma, pingin buah varia. Insya Allah kalau pingin buah jeruk, insya Allah kita harus belajar untuk mengetahui apa isi-isi tafsir yang harus betul-betul sama gurunya, ya. Karena tafsir itu harus mendetail dan harus paham dengan isi-isi Al-Quran tersebut. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Apa yang disuruh dibaca yaitu wahyu. Wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi disuruh baca Al-Quran. Otomatis kita sebagai umatnya, kita harus baca Al-Quran. Subhanallah. Untuk umatnya kita harus baca Al-Quran, itu diwajibkan. Karena Al-Quran itu fardu ain, wajib. Tapi kenyataannya di lapangan, kalau kajian Al-Quran itu orangnya itu aja. Kalau 15 itu aja, enggak nambahan. Ya, enggak tahu itu malu, enggak tahu takut. Bahkan
kita sebagai ustadz, ayo ngaji, tapi kalau orangnya yang dari ikro terus tekun belajar sampai sekarang bisa baca Al-Quran, gurunya bangga karena anak didiknya dari ikro beliau sudah pintar membaca Al-Quran. Subhanallah. Jamaah yang di rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dia sampai menangis, bahkan sampai terharu dari ikro sekarang bisa baca Al-Quran sendiri. Subhanallah. Itu berapa tahun prosesnya? Subhanallah. Selama Bu Ustadzah baru menginjak ke Sumedang tahun 86 akhir, awal 97. Subhanallah. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengkaji Al-Quran dari Iqra menjadi Al-Quran, subhanallah, sekarang menjadi kebanggaannya beliau, kebanggaan ustadahnya juga. Alhamdulillah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, bismi rabbik. Nah, bismi bahkan dengan robmu. Apakah ba di sini mengandung makna? Mengandung makna. Maka kita ada perbedaan paham. Di sini ada ba kata sisipan. Kalau kita ba di sini, sebagian ulama ba di sini mengandung arti wa, la, gitu kan? Ba di sini mengandung arti, tiap huruf Al-Quran mengandung arti. Maka di sini ba mempunyai makna. Nah, di sini mempunyai makna satu. Awalilah membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ima surat panjang, wa ima surat pendek. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Anas bin Malik, suatu hari ketika Nabi sedang bersama-sama, tahu-tahu Nabi ketiduran. Pas Nabi ketiduran, Nabi bangun tersenyum. Pas tersenyum, kalau kita bangun tidur bangun langsung melek atau dadin atau dahdiran gitu ya. Tapi Rasul pas begitu bangun, beliau tersenyum. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Rasul pas begitu bangun, Rasul tersenyum? Maka jawab Rasul, unzilat hanifan surah. Barusan turun wahyu surat Al-Quran. Subhanallah. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi Kanjeng Nabi sedikit ketiduran, bangun mendapatkan wahyu. Tapi kita lama tidur mendapatkan apa? Mendapatkan melek. Ya subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disunahkan membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bagaimana beretika beliau? Walaupun surat pendek, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan membaca surat diawali dengan Bismillah, kecuali surah Baro'ah, ya, itu surat At-Taubat. Jadi itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ba makna, bi makna. Yang kedua yaitu mohon bantuan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa membaca. Gitu ya. Bahkan tentang asbabun nuzul surah ini dari hadis Imam Bukhari,
ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mana? Di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro yang jauh dari pemukiman kampung, ya, bahkan dari Mekah itu beberapa kilo. Nah, Kangjeng Rasul berada di gua, di bukit yang sempit. Terus Kangjeng Rasul lagi khalwat, Kangjeng Rasul lagi menyendiri, Kangjeng Rasul untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beliau berada di Gua Hiro. Subhanallah. Tiba-tiba ada yang mendekat. Iqra, bacalah. Mana biqori, saya tidak bisa membaca. Satu lagi, pas begitu dilepas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap ada yang mau lewat.